Hizbullah kembali melakukan serangan terhadap sekelompok pasukan Israel di Lebanon Selatan. Prajurit IDF diserang oleh roket militan Lebanon di dekat wilayah Al-Labona dan Khaled Warda. Dikutip dari Tribun News, Hizbullah juga mengklaim telah menggagalkan upaya infanteri Israel untuk maju lebih jauh ke Lebanon. Serangan Hizbullah ini terjadi selesai pangkalan militer Israel ditargetkan pada Minggu 13 Oktober 2024. Diketahui pada Minggu malam, sebuah pesawat tak berawak meledak di pangkalan militer Divisi Golani di selatan Haifa. Serangan drone itu menewaskan 3 orang dan melukai 67 tentara Zionis. Dilaporkan, serangan itu terjadi di sebuah barak di distrik Binyamina. Drone kamikaze Hizbullah menyebabkan ledakan yang menimbulkan puluhan tentara luka. 50 ambulans lantas dikerahkan ke lokasi untuk mengangkut tentara yang tewas dan terluka dalam insiden itu. Kebakaran hebat melahap habis tenda-tenda pengungsian yang ada di halaman Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa Gaza Tengah, Senin 14 Oktober 2024. Tak hanya membakar tenda dan barang-barang, api itu bahkan membakar pengungsi hidup-hidup. Terkait itu, pasukan Israel atau IDF justru menyebutnya sebagai serangan tepat terhadap pusat komando dan kontrol Hamas. Dikutip dari Tribun News, IDF mengklaim bahwa pusat kendali militan Palestina itu tertanam di kompleks RS Al-Shifa. Selesai membakar tenda-tenda pengungsi, pesawat tempur Zionis juga melakukan pemboman besar-besaran di dalam kompleks rumah sakit. Dilaporkan ini merupakan kali ke-6 tenda-tenda pengungsian di rumah sakit menjadi sasaran serangan udara. Diberitakan sebelumnya kebakaran yang terjadi di tenda-tenda pengungsian itu membuat warga panik ketakutan. Pasalnya tak sedikit warga yang terjebak di kobaran api. Bahkan dalam rekaman yang ramai beredar, seorang pemuda tampak terbaring lemas dengan api yang menyala di sekujur tubuhnya. Tim penyelamat dan warga bahu-membahu untuk mencoba memadamkan api dan menyelamatkan para korban. Namun api yang kian membesar membuat mereka kesulitan mengevakuasi para pengungsi yang terjebak di dalam tenda yang terbakar. Menteri Energi Israel Eli Cohen menyebut pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon atau UNIFIL sebagai pasukan yang tidak berguna. Menurutnya, UNIFIL gagal melindungi warga Israel dari serangan militan Lebanon Hizbullah. Eli Cohen bahkan mencap PBB dan UNIFIL gagal menegakkan resolusi 1701. Ia menyerukan agar UNIFIL mundur dari posisinya saat pertempuran semakin meningkat. Hal itu disampaikan Eli Cohen lewat cuitannya di X pada Senin 14 Oktober 2024. Cohen menyebut bahwa Israel akan melakukan cara apapun untuk menjamin keselamatan warganya. Jika PBB tak membantu, ia mendesak agar UNIFIL tak ikut campur. Bahkan Cohen meminta agar UNIFIL memindahkan personelnya dari zona pertempuran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan tengah memeriksa proposal untuk menutup bantuan kemanusiaan ke Gaza Utara. Hal itu bertujuan untuk membuat ratusan ribu warga Gaza mati kelaparan. Dalam proposal tersebut, warga yang masih berada di Gaza Utara akan diklasifikasikan sebagai kombatan. Artinya, tentara Israel memiliki kebebasan untuk menembak mereka. Dikutip dari Tribun News, dalam proposal itu, warga akan dilarang mengakses makanan, air, obat-obatan, hingga bahan bakar. Diketahui proposal itu dibuat oleh pensiunan Jenderal Israel. Mereka menyerukan agar Israel tetap mengendalikan Gaza Utara hingga waktu yang tak terbatas. Selain itu, Israel berencana membentuk administrasi baru hingga membagi jalur Gaza menjadi 2 bagian. Dalam sesi tertutup Komite Parlemen, Netanyahu mengaku sedang mempertimbangkan rencana tersebut. Bahkan otoritas Israel menyebut sebagian rencana dalam proposal itu sudah dilakukan. Pesawat nirawak Hizbullah yang menghantam pangkalan pelatihan Israel menewaskan 4 tentara. Rupanya drone yang menggempur pada Minggu 13 Oktober 2024 malam itu sempat hilang dari radar.
Pesawat tak berawak itu hilang dari radar 30 mil atau 48 km timur Laut Acre. IAF berasumsi bahwa pesawat itu telah jatuh. Namun drone itu kembali muncul di radar selama 1 menit dalam waktu setengah jam. Karena itulah pasukan Israel tak mengidentifikasinya sebagai drone hingga tak memicu sirine peringatan. Dikutip dari The Times of Israel, pesawat tak berawak Hizbullah itu merupakan bagian dari serangan udara yang dilakukan dari berbagai arah. Militan Lebanon tersebut menembakkan roket jarak pendek ke arah utara, 3 roket presisi ke arah Haifa, dan 3 drone ke Israel. 2 dari 3 drone itu berhasil dicegat oleh Angkatan Laut dan Iron Dome, sedangkan 1 lainnya dikejar oleh jet dan helikopter Israel. Langkah-langkah perang elektronik juga gagal memaksa UAV kehilangan arah. Hizbullah diyakini menggunakan drone Mirsad-1 dalam serangan yang melukai 67 tentara Israel. Diketahui drone militan Lebanon itu menghantam pangkalan pelatihan di dekat Binyamina Minggu 13 Oktober 2024. Pesawat tak berawak yang digunakan Hizbullah itu merupakan hasil desain dari Iran. Drone Mirsad-1 didasarkan pada model Mohajer 2 milik Iran dengan sedikit modifikasi. Dikutip dari The Jerusalem Post, pesawat tak berawak itu mampu membawa 40 kg bahan peledak. Mirsad-1 memiliki kecepatan tertinggi 370 km per jam dan jangkauan operasionalnya mencapai 120 km. Hizbullah sendiri telah menggunakan Mirsad-1 sejak 2002 silam. Dalam serangan di Binyamina, Hizbullah meluncurkan sejumlah drone di bawah perlindungan rentetan roket. Taktik itu disinyalir membuat sistem pertahanan pasukan Zionis kewalahan. 1 drone berhasil menghindari deteksi dan jatuh di daerah Binyamina. Defense Industry Daily melaporkan ini bukanlah kali pertama drone Mirsad-1 lolos dari pertahanan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin 14 Oktober 2024 malam dievakuasi ke area aman di Rumah Sakit Hillel Yafe Israel Utara. Tindakan itu dilakukan setelah sirine serangan udara berbunyi akibat potensi serangan roket dari Lebanon. Diketahui saat itu Netanyahu sedang menjenguk tentara yang terluka akibat serangan drone Hizbullah yang menewaskan 4 prajurit Israel lainnya. Sebanyak 41 tentara Zionis mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, sedangkan 6 tentara lainnya dalam kondisi kritis. Dikutip dari Anadolu Agency, Netanyahu bersumpah bakal melakukan serangan balasan terhadap Hizbullah di Lebanon. Hal yang sama pun bakal dilakukan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant. Sebagai informasi, Israel telah melancarkan serangan udara besar-besaran ke Lebanon sejak 23 September 2024 lalu. Serangan itu mengakibatkan lebih dari 1.500 kematian dan lebih dari 4.500 orang terluka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membantah tudingan bahwa tentaranya sengaja menyasar pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL di Lebanon Selatan. Dalam pernyataannya pada Selasa 15 Oktober 2024, Netanyahu menyebut bahwa tuduhan yang dilayangkan ke IDF sepenuhnya salah. Perdana Menteri Israel itu justru menekankan bahwa pihaknya berulang kali meminta UNIFIL untuk menjauh dari zona konflik, khususnya area yang berdekatan dengan perbatasan Israel dan Lebanon. Netanyahu menekankan bahwa pada hari dimulainya operasi darat Israel, pihaknya secara khusus meminta UNIFIL untuk meninggalkan area tersebut. Perdana Menteri Israel itu menegaskan bahwa IDF tak memerangi UNIFIL maupun rakyat Lebanon, melainkan mereka menarget Hizbullah. Militer Zionis malah balik menuding Hizbullah yang disebut menggunakan fasilitas dan posisi UNIFIL sebagai tempat persembunyian. Netanyahu mengingatkan bahwa militan Lebanon itu telah melancarkan lebih dari 10.000 serangan roket dan misil ke Israel sejak Oktober 2023 lalu. Lebih lanjut, Netanyahu menyatakan penyesalan atas kerugian yang dialami personel UNIFIL. Ia menambahkan, IDF akan berkomitmen untuk meminimalkan risiko tersebut.
The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. In fact, on the day that Israel began its ground operation next to our border with Lebanon, we asked them specifically, please leave this area so you're not harmed. Israel is not fighting UNIFIL. It's not fighting the people of Lebanon. It is fighting Iran's proxy Hezbollah, which uses Lebanese territory to attack Israel. Hezbollah attacked Israel last year without any provocation on October 8th, a day after the Hamas massacre. And it's continued to attack us ever since by launching over 10,000 rockets and missiles at Israel. Hezbollah uses UNIFIL facilities and positions as cover while it attacks Israeli cities and communities. These attacks have claimed the lives of many Israelis, including yesterday. Israel has every right to defend itself against Hezbollah and will continue to do so. We regret any harm done to UNIFIL personnel, and the IDF is doing its utmost to prevent such incidents. But the best way to ensure the safety of UNIFIL personnel is for UNIFIL to heed Israel's request and to temporarily get out of harm's way. Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam bersama Brigada Al-Quds melakukan serangan ke arah pasukan Israel. Mereka menarget IDF yang berada di poros Netzarim. Menilik rekaman yang dibagikan lewat saluran Telegram Al-Qassam pada Selasa 15 Oktober 2024, tampak mortir kaliber berat dilesatkan ke arah target. Sebelumnya, Al-Qassam juga menembakkan rudal tandem yang sukses mengenai kendaraan lapis baja atau APC Zionis. Penargetan itu terjadi di utara kota Beit Lahia, jalur Gaza Utara, pada Minggu 13 Oktober 2024. Diam-diam, Al-Qassam membidik APC IDF dan melesatkan rudalnya. Tentara Israel yang berada di dalam APC itu pun ikut meledak dan terpanggang. Sayap militan Hamas itu mengklaim bahwa serangan tersebut menimbulkan kerusakan yang signifikan pada kendaraan lapis baja Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.